Karena itu di kubur-kubur itu ada semacam, kalau berdoa itu ada semacam hotspot 5G di situ. Sama seperti Anda itu berdoa di masjid. Loh, Anda kan bisa berdoa di rumah kan? Bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Cuma rumah kita mungkin banyak dibuat melihat Netflix. Tapi masjid kan tidak kan? Masjid murni untuk apa namanya? Murni untuk beribadah, untuk ilmu. Jadi rahmat Allah itu turun banyak di masjid. Ya secara otomatis hotspot langsung ke Arsyir Rahman itu apa namanya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesyirikan itu banyak menjadi momok. Karena itu secara otomatis akan ada banyak pertanyaan yang masuk dalam NU online bahwasanya tentang hal-hal yang berbau-bau syirik. Dan yang pasti ditanyakan oleh orang awam adalah perkara ziarah kubur. Apakah ziarah kubur itu syirik? Kita mengetahui makna ziarah kubur. Ziarah kubur adalah Anda mengunjungi kubur. Dan ziarah itu tidak mesti untuk orang mati ya. Orang hidup pun juga bisa Anda ziarahi. Karena makna ziarah adalah mengunjungi. Ketika Anda mengunjungi orang hidup, macam sekarang ini Anda mengunjungi Habib Umar Muthohar, dalam bahasa Arabnya kita mengatakan Nazuru Al-Habib Umar Muthohar. Maknanya mengunjungi. Jadi kata-kata ziarah boleh untuk yang hidup, maf'ulnya itu bisa orang hidup, bisa orang mati. Oke, kita mengetahui makna ziarah kubur. Terus apa makna syirik itu? Nah, di sini sebenarnya banyak sekali kesalahan. Syirik adalah Anda menyekutukan Allah. Bagaimana makna Anda menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah adalah Anda mengakui atau Anda meyakini ada satu zat yang mempunyai skill atau hak atau privilege, keistimewaan yang sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli sunnah wal jamaah mengatakan kesempurnaan yang hanya ada pada Tuhan itu 3. Apa itu? Al-istiqlal bil ijad. Apa istiqlal bil ijad? Maknanya Allah ketika menciptakan independen. Maknanya Allah menciptakan apapun tidak perlu kepada siapapun. Itu namanya al-istiqlal bil ijad. Kalau Anda meyakini ada zat lain yang bisa menciptakan daripada ketidakadaan kepada keadaan tanpa memerlukan apapun, maka maknanya Anda itu sudah syirik. Seperti karena Anda menganggap zat ini mempunyai kekuasaan sama seperti Allah. Yang kedua adalah al-iradah al-mutlaqah. Keinginan yang mutlak yang tidak terbatasi dengan apapun. Karena keinginan kita sebagai manusia terbatasi dengan banyak hal. Anda mau buat maulid, silahkan, tapi terbatasi, jangan mengganggu tetangga. Jangan terlalu jangan terlalu lama, jangan terlalu bising karena bisa mengganggu tetangga. Anda mau menutup jalan, silahkan, tapi ada SOP-nya kan. Anda mau menjadi presiden, silahkan, tapi ada SOP-nya. Maknanya keinginan Anda dibatasi dengan banyak sekali perkara. Apakah keinginan Allah dibatasi dengan banyak perkara? Tidak. Itulah maknanya fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan apa yang Allah inginkan. Berbeda dengan keinginannya manusia yang terbatasi dengan banyak perkara. Karena keinginan kita kadangkala bertentangan dengan keinginan-keinginan manusia yang lain. Ketika Anda meyakini bahwasanya keinginan selain Allah sama dengan keinginan Allah, maknanya tidak terbatasi, ketika itu Anda menyekutukan Allah. Dan inilah makna Al-Qahhar. Apa itu makna Al-Qahhar? Yang keinginannya terjadi dan keinginan selainnya tidak terjadi. Kalau Anda meyakini ada makhluk semacam itu, ketika itu Anda dikatakan syirik. Kemudian yang ketiga daripada privilege Tuhan, keistimewaan Tuhan adalah al-istihqaq lil ibadah. Berhak untuk disembah. Berhak untuk disembah. Kalau Anda meyakini ada zat selain Allah yang berhak disembah sama selain Allah, maka di situ di situ Anda sudah menyekutukan Allah. Inilah makna, menurut saya, makna syirik. Makna syirik adalah Anda memberikan kepada selain Allah ketiga-tiga ini atau salah satu daripada ketiganya. Dikatakan Anda sudah syirik kepada Allah. Kembali kepada orang berdoa di kubur. Ketika orang berdoa di kubur, apakah orang itu meyakini kubur itu bisa menciptakan? Atau mempunyai iradah mutlaqah?
atau mereka menyembah kubur. Loh, Anda lihat orang-orang yang berziarah kubur, rata-rata mereka membaca Yasin di kubur, mereka membaca tahlil di kubur, mereka berdoa di kubur, bukan mereka berdoa kepada kubur. Beda, meminta kepada kubur syirik, berdoa kepada Allah di kubur cerita lain. Bahkan Syekh Said Foda itu mengatakan bahwasanya itu jadi apa ya? Kubur itu adalah tempat yang dirahmati oleh Allah, terutama kuburnya para ulama. Kenapa? Karena jasad para ulama tersebut, jasad para aulia tersebut ketika mereka itu hidup digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk mengajar, digunakan untuk taat. Jadi asar-asar, sisa-sisa pahala masih ada di situ, karena pahala tidak hanya sesuatu yang setakat ditulis di dalam kitab. Pahala adalah sesuatu yang menempel kepada jiwa dan menempel kepada tubuh. Jadi ketika manusia itu dikuburkan dengan pahala-pahala yang menempel juga. Karena itu di kubur-kubur itu ada semacam, kalau berdoa itu ada semacam hotspot 5G di situ. Sama seperti Anda itu berdoa di masjid. Loh, Anda kan bisa berdoa di rumah kan? Bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Cuma rumah kita mungkin banyak dibuat melihat Netflix, banyak dibuat untuk melihat Piala Dunia, banyak dibuat untuk mungkin jogrok, untuk rokok-rokokan. Tapi masjid kan tidak kan? Masjid murni untuk apa namanya? Murni untuk beribadah, untuk ilmu. Jadi rahmat Allah itu turun banyak di masjid. Ya secara otomatis hotspot langsung ke Arsyir Rahman itu apa namanya kuat. Ibaratnya kalau di rumah Anda itu hanya ada 2G dan 3G, atau mungkin di sebagian rumah itu karena jarang sholat di situ, jarang baca Quran di situ, sinyalnya itu H, atau jangan-jangan E, atau jangan-jangan ada tanda silangnya, tidak kedetek sinyalnya. Ya kenapa ya? Karena Anda tidak menjadikan rumah Anda untuk beribadah. Berbeda dengan masjid. Berbeda dengan apa namanya? Makam-makam para aulia, yang mana makam para aulia itu di situ ada hotspot yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat saya pernah datang berziarah ke makam Pulau Besar di Melaka ya nih, di Melaka. Saya melihat di Melaka itu ada seorang wali besar namanya Syekh Ismail Jailani, dikatakan beliau adalah guru juga kepada sunan-sunan yang ada di Indonesia. Asalnya daripada Indonesia saya dengar, kemudian hijrah ke Melaka dan dimakamkan di Pulau Besar di Melaka. Saya melihat banyak orang-orang Hindu di sana, berdoa di sana. Saya pun terkejut. Saya kira apakah di sini ada makam apa namanya? Makam ulama Hindu, kok banyak orang-orang Hindu berdoa di situ. Saya tanya, kenapa Anda berdoa di sini? Karena kami berdoa di makam Syekh Ismail Al-Jailani ini. Saya terkejut, loh kenapa semacam itu? Iya, karena hajat kami ketika berdoa di sini akan apa namanya? Terkabul. Saya kira itu sesuai dengan teori yang saya katakan bahwasanya, dan ini bukan hanya saya katakan, dulu saya pernah mentahqiq satu manuskrip karangannya Syekh Sa'duddin Tiftazani, bahwasanya kuburnya para aulia, para ulama itu memang turun rahmat di situ. Turun rahmat. Jadi doa-doa Anda, jika Anda berdoa di kubur, bukan menyembah kubur ya, bukan Anda meminta kepada ulama, meminta kepada Allah, tapi di kuburnya ulama, tidak ada masalah. Anda meminta kepada Allah kok. Syiriknya di mana? Anda meminta kepada Allah. Kenapa? Karena di situ ada hotspot. Lah ketika ada hotspot tidak membedakan mana muslim, mana tidak. Kalau di sini ada hotspot, di rumahnya ayah mertua saya ada hotspot. Oh, selama Anda tahu passwordnya, kan tidak kisah. Anda orang sini, Anda orang rumah sini, atau orang lain. Berapa banyak orang itu nyolong wifi-nya orang. Kenapa? Karena tahu passwordnya. Begitu pula doa diijabahi. Dan apa namanya, doa-doanya orang-orang Hindu itu diijabahi. Walaupun mereka tidak percaya kepada Allah, di makamnya Ismail Al-Jailani. Karena kenapa? Karena di situ ada hotspot. Ini adalah teori yang saya pahami daripada turunnya rahmat di makam-makamnya para ulama. Ya memang semacam itu. Dan apapun yang terjadi, tanpa kita melihat orang-orang selain muslim berdoa di sana, berdoa di makamnya ulama, berdoa di makamnya para aulia tidak dikatakan syirik. Kenapa? Karena Anda tidak menganggap ulama-ulama itu mempunyai skill 3 tadi itu yang saya sebutkan, yang sama seperti Allah. Tapi beberapa orang awam meyakini itu. Ya, yang ketika semacam itu orang awamnya perlu dinasihati,
Perlu dinasihati, jangan berbuat semacam ini. Ya kalau semacam itu, anu aja Habib, kita haramkan ziarah kubur agar orang awam tidak terjerumus ke sana. Tidak bisa. Anda tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal karena takut jatuhnya takut jatuhnya orang kepada perkara yang haram. Ingat kaidah fikih di dalam fikih, al haramu la yuharrimul halal. Perkara yang haram tidak menjadikan perkara yang halal itu haram, karena al haramu bayyin wal halalu bayyin. Jelas mana yang haram, mana yang halal. Ketika Anda berdoa di kubur kepada Allah, itu halal. Anda meminta kepada kubur, meminta kepada roh, meminta kepada itu yang haram. Meminta hanya kepada Allah. Berdoa Anda boleh di mana saja, terutama tempat-tempat yang dianggap oleh Allah tempat-tempat yang mulia. Dan di antara tempat yang mulia dianggap oleh Allah, rumahnya para ulama, tempat belajarnya para ulama, masjid dan makam-makam disemayamkannya tubuh-tubuh para ulama. Wallahu a'lam bishawab.